Apa kabar tetangga semua? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Ya, sekarang saya mau silaturahim ke rumah minimalis ala Jepang. Minimalis di sini artinya rumahnya simple, clean, nggak banyak barang. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Selamat pagi Mbak Mary. Pagi. Apa kabar Mbak? Baik. Oke, selamat pagi tetangga online semua. Sekarang kita udah bareng Mbak Mary dari House. Dari House. Oke, apa kabar nih Mbak? Baik, baik. Baik, oke. Rumahnya keren banget. Mungkin kalau kalian lihat di depan ini kayak rumah standar developer biasa ya. Iya. Tapi ubahannya sebenarnya tidak di bagian depan, karena yang diubah itu di bagian dalam. Nanti kita akan lihat. Pertama kita bahas dulu nih Mbak. Dari House itu namanya diambil dari apa? Dari nama suami dan saya sih. Oh, suami oke. saya Davin, saya Mary. Jadi dari House. Oke. Nah, jadi gabungan dari suami istri nih. David Mary. Nah, untuk luasannya nih Mbak, luas tanahnya berapa Mbak? Luas tanahnya 121 meter, 7,5 kali 16. 7,5 kali 16. Untuk bangunannya luasan berapa? Ingat nggak? Kurang lebih 100 lebih, tapi di bawah 150-an ya. Di bawah 150. Dua lantai. Dua lantai nih? Dua lantai. Ini dari depannya, tadi kan saya bilang minim ubahan. Iya, nah, benar. kalau dari Mbak Mary sendiri, apa aja yang udah dirubah di bagian fasad ini? Fasad tuh karena memang kita pengennya minimalis, jadi memang bener-bener kita banyaknya putih, ngambil warnanya putih. Jadi banyaknya ya full putih, kita catnya semua putih, cuman ya udah ada pintunya aja. Jadi yang lain kayaknya nggak ada yang kita rubah kecuali cat aja sih. Oh, ya cat dan nambah kanopi kali. Iya bener, nambah kanopi sama bagian ya supaya sebenarnya kan ada kanopi, kan ada turunan air. Iya. Jadi supaya nggak kena ke rumput, kita pakein batu-batuan. Oh, oke. Itu ya batu split di sana ya. Iya. Yang lainnya sih standar sih, nggak terlalu banyak kita rubah untuk fasad. Oke, sambil kita lihat Mbak. Iya, boleh. Silakan. Ini bawaan apa bukan Mbak? Yang mana? Yang ini. Ini Kali air bawaan. Oh, ini udah bawaan? Iya, sama kayak tetangga-tetangga yang lain. Cuman karena yang lain kan abu nih. Kita pengen putih, ya udah diputuhin aja lah biar nggak terlalu banyak warna. Karena konsepnya minimalis, kita pikir nggak pengen terlalu banyak warna. Untuk pintunya nih apakah masih standar? Kalau untuk pintu kita udah ganti. Udah ganti. Kayaknya ini lebih lebar ya, 1 meter. 1 meteran. Pakai pintu apa ini Mbak? Kayu kamper ya kalau nggak salah, ini kamper. suami saya yang tahu. Ini bagian depannya memang standar. Bagaimana bagian dalamnya? Yuk kita lihat aja. Oke, permisi ya Mbak. Iya, silakan masuk. Oke, ini kita di area apa nih? Ini area living room untuk nonton, tapi kebenaran di sini ada area buat kerja juga. Oh, sekaligus ya. Area kerja, terus di sini ada yang kayak sepatu, ini semua ada di sini juga. Oh, tadi saya nggak lihat di depan, nggak lihat di sini juga, ternyata ada di sebelah sini. Iya, sebelah sini. Karena pikir kayaknya di sana kemarin ini kan ada helm apa segala, kayaknya susah juga kalau naruh sepatu di situ karena ada TV, jadi kita pindahinnya ke sebelah sini aja. Oke, nice. Ini layoutnya kalau bisa kalian lihat, bunderan-bunderan. Nah, lihat dengan lebih luas lagi. Ini benar-benar minimalis, Mbak. Iya, benar-benar. Ini ruangannya gede loh, 7,5 ya. Iya, lebar 7,5. Tapi furniturnya kalau bisa dilihat hanya sebagian kecil aja. Iya. Kalaupun ada yang banyak ini mainan anak. Iya. Wajar ya. Nah, ini kenapa Mbak menerapkan konsep minimalis seperti ini? Sebelum kita pindah ke rumah ini tuh kita tinggalnya di apartemen. Kita punya pernah ya space-nya kecil gitu ya. Nah, barang-barangnya kita sedikit kan. Nah, ternyata kita tuh nyaman. Ternyata dengan hidup barang-barang nggak terlalu banyak, bersih-bersihin rumahnya juga nggak repot ya gitu kan. Akhirnya pas begitu kita pindah ke sini, ya pengen kita bawa konsep itulah. Jadi tetap minimalis gitu, minimalis Japanese. Ini kalau misalnya dibawa masuk lagi, ibaratnya ke apartemen, ke kamar apartemen, ini masih muat nih barang-barang ini? Enggak sih. Seperti, kecuali kitchen set ya, mini kitchen set. Karena benar-benar minimalis.
sedikit sekali barang-barang di ruangan ini. Enak ngebersihinnya sih ya. Enak ya? Jadi nggak terlalu ya minimalis lah untuk waktu kita untuk beres-beresnya tuh nggak seperti kayak dulu saya di rumah yang lagi masih kecil kan banyak pajangannya gitu ya. Jadi waktu untuk ngebersihin rumahnya cukup banyak lah gitu. Kalau sekarang ya dengan kesibukan segala rumah segini kita bersihin sendiri yang nggak pakai pembantu tuh enak lah kalau buat saya. Oke. Jadi ini nggak pakai ART? Enggak, saya nggak pakai. Mantap, sangat. Makanya kebayangkan kalau banyak barangnya gitu ya, kayaknya saya juga nggak sanggup. Makanya ya saya ngebiasain juga ya gitu dengan minimalis gini ternyata nyaman buat saya, jadi ya saya terusin gitu. Oke, ini sofanya nih sekarang bisa diceritain nih, kayaknya lucu nih. Kalau untuk sofa kebenaran ini kita bikin custom, tapi kebenaran posisinya tuh kita pengen yang L gini ya biar nyaman kan. Kalau nonton TV tuh kakinya bisa selonjoran. Pas kita cari-cari nggak ada yang si bentuk L-nya tuh ngadepnya ke sana tuh lebih jarang ternyata. Lebih banyak yang ngadepnya ke sini. Nah, sedangkan layout kita pikir kayaknya kalau kakinya yang di sini tuh kesininya agak susah gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi pas kemarin ini kita cari-cari nggak ada, ya udah deh kita custom aja. Sekalian kita bikin jadi supaya memang warnanya juga kita pengennya kan nggak terlalu banyak warna nih. Pengennya abunya tuh abu muda. Gitu. Jadi masih turunan putih gitu. Iya, kita tuh memang benar-benar minimalisnya tuh udah dari konsep emang tempatnya nggak pengen terlalu banyak barang, warnanya pun kita pengennya minimalis. Jadi cuma nuansanya putih, kayu, abu gitu. Baju gitu juga segala, jadi kalau bisa nggak terlalu yang warna-warni, emang jadi konsep hidupnya kayaknya jadi begitu gitu ya. Oke, jadi bukan cuma desainnya. Iya, jadi bukan cuma desainnya. Jadi ke gaya hidup. Iya, bener. Cakep. Oke, next. Ini lantainya memang bawaan ya, Mbak? Untuk material lantai ini semua kita ganti. Jadi begitu kita beli, ini kan rumah second, itu kita dapat masukan dari saudara yang arsitek gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol nih waktu mau ngerenov, dikasih masukan lah untuk pakai materialnya yang satu juga nih sampai ke sana, biar kesannya lebih luas. Waktu itu milih juga sebenarnya kita milih kayak marmer biasa gitu ya. Dikasih masukan ini kayaknya bagus deh di rumah kamu gitu pakai gini. Pas kita lihat, aku sih koneknya ya deh cocok gitu. Akhirnya udah deh pas kita rubah ya udah deh pakein ini, setelah di matching-matchingin sama warna furniture gitu ya segala, kayaknya masuk deh. Kamar mandi pun kita masih satu material ya, satu material yang sama. Jadi benar-benar memang seminimalis itu tuh sampai materialnya juga kalau bisa jangan terlalu banyak yang lain-lain gitu. Jangan terlalu banyak macam ya? Iya, jadi mau ke WC, ke atas, masih ininya semua sama semua material. Ini granit tile kan ya, Mbak? Jujur agak lupa sih. Iya, sebenarnya granit tile, tapi motif batu. Niro granit deh kalau nggak salah waktu itu ini. Oke, bergeser ini open plan, jadi langsung kita ketemu dining area di sini. Dan ini masih semeja-meja makannya minimalis. Iya, minimalis juga. Ya, sampai ke daerah sini. Iya, ini sih meja biasa ya, piring-piring. Kadang ini ada kopinya juga, jadi enak dari dapur ngambil piring segala langsung dari meja yang ini. Oh, dari sini. Ini isinya peralatan makan. Iya, peralatan makan. Bukan di kitchen set sana, bukan? Bukan, yang itu lebih ke bahan makanannya. Tapi jadi masak kalau yang di sini piring-piring, snack-snack gitu di sini. Ini kan masih lega, Mbak. Kenapa nggak ditaruh sesuatu? Malah kita tuh lebih seneng lihat yang kosong-kosong sekarang. Gitu? Iya, benar. Jadi kalau udah kayak kebanyakan barang tuh ngerasanya terlalu padat kali ya. Malah jadi kita memang nyamannya kosong gitu. Kayaknya saya belum sampai di titik itu nih, Mbak. Dulu, tapi saya juga udah lama ya. Waktu pertama kali saya tinggal di apartemen itu menikah jadi 2014 ya, 2014. Ya dari situ mulai, karena memang waktu itu kan spesial kecil terpaksa ya pola hidupnya jadi yaudah deh sederhanain barang-barang. Ternyata suka sampai ke rumah ini begitu saya juga pernah sih nyoba apa saya beli sesuatu ya di area sini kayaknya kosong. Tapi ternyata saya waktu cobain tetap lebih suka kosong, saya juga nggak tahu kenapa tuh. Terbiasa, makanya atas juga tadi pikir mau dipasang apa ya. Kita berdua tuh lebih suka ya udah deh ini aja satu jam memang fungsi, satu lagi ya udah deh yang ini area kecil ini untuk lukisan-lukisan kecil gitu.
Oke. Nuansanya putih semua ya, kecuali lantainya. Iya. Memang kalau lantainya kalau diputihin juga mati ya. Iya benar-benar. Iya benar, waktu itu kepikirannya ternyata setelah dirubah warnanya kayak gini kita baru kayak ngerasa untung warnanya gini ya. Iya. Nah, kalau enggak kayaknya terlalu pucat banget juga. Benar. Nah, ini meja makannya kayu solid juga ya? Iya, yang ini kayu solid. Nah, dia ada 2 macam juga kursinya, ada yang dengan sandaran dan ada yang model bangku panjang seperti ini. Ini juga milih bench gini supaya lebih kelihatan luas. Yes, benar. Dan bisa duduk ala awak. Ah iya, biar kakinya bisa naik ke Bisa naik ke atas lebih santai. Oke, lanjut di area sebelahnya nih. Ini Apa area kitchen set. Ya udah dapur bersih kotor semua satu di sini Di sih. sini. Untuk dapur. Untuk material semua furniture juga kita semua kan ini samain ya. Saya ada yang janggal. Ini kenapa ada dinding di sebelah sini? Nah kebenaran kalau dinding ini udah bawaan dari developer. Oh, oke. Waktu itu memang sempat kita pengen ini ya di, cuman ternyata ini ada strukturnya. Oh, kan oke. di lantai 2 ini masih berhubungan struktur, jadi nggak bisa kita rombak. Tapi jadi kelihatannya tuh karena ini di extend ke sini tempat cucinya. Jadi kayak disengaja gitu. Tapi ini saya penasaran nih, top table-nya pakai apa nih? Ini pakai solid surface. Kebenaran kan kita pengennya putih ya. Waktu itu kita nyari-nyari, jadi kita dapetnya solid surface supaya ya bener-bener putih gitu yang kita mau. Nggak pengen yang ada motifnya dikit-dikit. Ya itu dia. Sampai backsplash-nya tuh. Iya ya benar. Sebenarnya sih awalnya sih saya untuk dinding sih saya tetap lebih suka keramik yang kotak-kotak itu ya. Cuma waktu itu tuh pertimbangannya karena ini di satu material tuh ternyata sebenarnya untuk perawatannya sih enak kayak gini. Enak, ada celah-celahnya. Iya betul. Jadi ngelap apa segala juga mau dipakein sabun diginiin. Cuman ya memang karena putih ya warnanya, jadi harus agak apik gitu. Oke, ada apa lagi? Kamar mandi nih kayaknya? Ya, yang ini kamar mandi ini. Oke, agak turun ya. Cuman ini kecil aja sih, satu toilet kebenaran di bawah tangga kan ya. Manfaatin area bawah tangga. Ini hanya kloset atau ada? Ya, kloset aja. Oh, oke, powder room ya. Powder room aja. Dan ini udah direnovasi juga ya? Ya, kita dindingnya kita ganti keramiknya, terus sisanya sih nggak kloset, memang semua kalau bentuknya sih bawaannya gini, cuman kita rubah materialnya aja. Oke, layoutnya masih sama ya? Layoutnya masih sama. Cakep. Ini juga udah ganti, ini sama Iya, kayak semua, pintu depan. semua pintu kita ganti. Di bawah Kalau tangga yang ini dimanfaatin apa? ini storage saja sih. Oke. Kebenaran kan ini open, tadinya kan kita ini kebuka ya. Yaudah supaya lebih rapi kita tutupin aja pakai pintu besi. Mantap. Dan ini tenang aja, walaupun perforated berbolong-bolong seperti itu, tapi nggak kelihatan kok dalamnya. Karena di dalamnya itu gelap. Iya, bener nggak kelihatan sih. Sebelum ke atas, kita habisin di bawah dulu ya. Boleh. Ini ada pintu kaca gede banget. Iya. Kita mau lihat area taman Iya, belakang ini. boleh Mas. Kebenaran karena kita rumah ini juga kan kadang suka ditinggal-tinggal ya keluar kota gitu. Jadi kita pikir tamannya kita buat taman kering supaya perawatannya nggak susah. Dan ini masih senada ya, minimalis banget. Iya, minimalis. Sebenarnya sih pengen sih ada tanaman gitu ya, cuma memang belum sanggup aja untuk ngerawatnya. Oh, lebih ke faktor perawatan ya. Iya, benar-benar. Nah, di sini bisa diceritain, kayak lantainya sama, Mbak. Iya, betul. Minimalisnya tuh sampai bener-bener ke area belakang tuh kita cuma pakai satu material gitu. Dari yang depan, dari yang awal depan ya bahkan ya teras ya, itu teras sampai ke belakang tuh kita materialnya masih sama semua. Nice. Sampai saking minimalisnya pohonnya satu aja di Iya. sini. Karena minimalis ya, jadi kita sampai milihin pohon apa ya yang pertama memang perawatannya nggak terlalu susah. Daun-daunnya juga kalau bisa jatuhnya tuh nggak terlalu banyak ya supaya perawatannya nggak ini. Terus bentuknya tuh dapet sama konsep rumahnya kan minimalis gitu ya, Japanese gitu. Jadi pohon apa ya Kamboja kayaknya kurang cocok gitu. Akhirnya ya udah deh nemu pohon ini, ya udah deh pohon olive aja gitu. Oke, pohon zaitun nih. Iya. Nice, ini jadi focal point ya di area sini. Iya, lumayan lah di rumahnya kan ada ijo-ijonya sedikit gitu ya. Nah, dindingnya nih pakai apa nih, Mbak? Ini aci kamprot kasar. Minimalis juga ya, warnanya juga dapat, ada teksturnya juga kan. Jadi seenggaknya polosnya tuh nggak sepolos itu. Ini tamannya low maintenance beneran. Iya benar, cuman enaknya gitu sih ya. Untuk ngebersihinnya ya udah tinggal disikat. Kadang-kadang yang enaknya juga ya udah anak-anak lagi mau berenang gitu ya, kita pakein terus udah beres itu ya udah bersih lagi gitu. Bener juga. Ya kebenaran untuk tanpa ada yang ngebantu-bantu sih rumah ini menurut saya begini enak banget sih kalau buat saya.
ngomongin bantu-bantu, ini kamar apa nih? Yang ini kamar pembantu tapi dijadiin gudang. Yang ini WC pembantu juga. Oh, toilet pembantu. Di sampingnya? Ini area laundry. Ini cuma ada mesin. Yang ini tuh untuk nyimpen gas. Kan kebenaran di belakang sini kitchen. Jadi supaya si gasnya tuh kita nggak taruh di bawah ya. Gitu. Tadi kita saya bingung, kenapa dipasang besi di situ? Iya, jadi sebenarnya ini ada gas. Jadi kalau misalnya ganti gas ya udah kita langsung ke belakang. Jujur Mbak, nyucinya di situ, jemurnya di mana? Sebenarnya sih biasa di sini. Biasanya di sini, tapi kalau lagi polusi kita di dalam. Nah, di dalam sini aku kering juga loh. Kalau aku pergi aku taruh situ seharian kering juga. Kering juga ya? Matahari masuk ya? Oke, kita sekarang bahas lantai 2-nya yuk. Kita sekarang mau ke lantai 2 ya? Lantai 2. Sampai tangganya juga sama ini. Iya, ini materialnya masih sama seperti yang lantai 1. Baru nanti di lantai 2 aja. Nuansa putih masih sampai di sini ya. Kita sampai di lantai 2. Nah, ini lantainya langsung beda di sini. Iya, jadi memang untuk kamar supaya lebih hangat ya. Kita pakai yang nuansa kayu. Ini pakai bahan SPC. Pakai SPC ini ya. Bener tadi saya diceritain di bawah. Di atas ada pintu 4. Pintu 4 benar. 1, 2, 3, 4. Iya. Ini pintu tujuan kemana nih? Yang ini kamar utama, kamar anak, ini WC. Kamar mandi ya. Kamar mandi. Oke, kita kemana dulu? Kamar utama dulu aja kali ya. Oke, silakan. Wow, kamarnya luar biasa nih, clean banget ya Mbak. Justru kalau nggak clean malah bikin kepala pusing gitu sekarang soalnya. Oh ya? Yang karena ya itu dia ya, karena terbiasa hidup minimalis, terus kita juga memang nyaman. Jadi kalau berantakan dikit justru saya ngerasanya jadi ini apa nih yang belum beres. Diberesin karena mau syuting kali? Enggak juga sih. Emang bawaannya kalau ini, saya tuh nggak bisa kalau tidur, mata saya sekarang gitu ya, kalau barang tuh kayaknya banyak. Kalau berceceran tuh saya tuh kayak ngerasanya ini belum beres gitu, jadi saya nggak bisa tidur, malah jadi saya harus beres-beres dulu baru tidur. Sesuai tema nih seperti yang di bawah, di sini juga kamar tidurnya ini minim furniture. Iya. Padahal lega ini. Iya. Luasnya inget nggak? Luas kamar ya, untuknya itunya 3x4 meteran. Nice, ini cukup luas ya. Ditambah lagi dengan pemilihan warna putih di sekeliling. Iya, putih sama ya udah kayu. Iya, dan ada 2 jendela bahkan di sini. Iya, 2 supaya jendela. support pencahayaannya. Cakep Mbak. Keren. Jendela sih sebenarnya udah bawaan dari developer, cuman ininya aja yang kita ganti bentuknya ya. Bentuknya aja yang kita ganti supaya ini bisa kita buka. Nah, kita lihat ke sebelah sini. Ini pintu apa nih Mbak? Ini kamar mandi utamanya. Kamar mandinya nggak terlalu besar ya, bawaan juga dari developer, memang ya udah cuman shower, ya udah ini aja. Ini juga kecil, area ininya kecil. Dan ini sistem pintunya masih sama? Iya, pivot. Oh, ralat. Tadi kata Masnya ya Mbak, daun pintunya ini pakai multiplex. Bukan kayu solid. Oh iya. Tadinya nih katanya mau dicat putih, saya dengar Iya, ceritanya. pikir kan itu dia ya, karena minimalis gitu ya, nggak pengen terlalu banyak warna, dinding putih, ini juga kan lemari putih kita pilih ya. Makanya pikir kayaknya bagus nih kalau ya udah dindingnya jadi kayak putih semua kan. Makanya pintunya mau diputihin juga. Cuman ternyata begitu datang ternyata pas udah dipasang kan. Waktu itu udah dipasang dulu belum dicat. Kita lihat oke juga ternyata ya. Jadi ada nuansa, ya udah ada putih kayu gitunya, cocok, jadi ya udah kita giniin aja. Iya, cakep sih ini. Berarti ini tadi mau dicat putih. Keren. Ini pemilihan lemarinya custom atau? Enggak, kalau ini lemari karena itu dia, karena kita juga udah hidupnya minimalis ya, kita pikir tadinya kita mau bikin wardrobe. Cuman karena kita juga barangnya nggak banyak. Jadi memang kita juga karena minimalis, pakaian kita juga minimalis sih, sejujurnya gitu. Jadi aku udah mulai mengurangi beli-beli baju gitu tuh. Jadi kalau baju tuh udah yang kadang memang suka kebita ya ngelihat kayak cewek gitu kan, bajunya warna-warni lagi musimnya apa. Tapi karena udah mulai kebiasaan hidup minimalis, sekarang kalau beli pakaian pun jadi kita ini kepakainya lama nggak ya gitu. Terus warnanya ini cocok nggak ya gitu. Jadi akhirnya kita beli barang-barang juga nggak terlalu banyak. Jadi kita pikir udah deh lemarinya kita beli ini IKEA aja kok. Oh, ini beli jadi? Beli jadi IKEA. Cuma kita milih aja waktu itu pintunya yang 4 atau berapa ya. Terus saya ini ya wonder juga ya. Jadi selain desain yang minimalis itu mempengaruhi sampai ke pemilihan. Iya, bener-bener.
ya setelah saya juga nggak sadar ya, tapi setelah saya mulai hidup kesiniin berapa dari 2013 itu ya 2013-14 ya mulai lama-lama pelan-pelan ya, jadi kayak banyak hal terutama sih yang kita beli sih barang-barang. Jadi bener-bener kayak barang beli yang butuh aja gitu. Jadi kayak terus barang nggak terlalu banyak. Kalau misalnya udah agak kebanyakan ya kita mulai kurasi, ya udah dikasih-kasihin atau misalnya gimana gitu. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Yang ini kamar anak. Sebenarnya sih anaknya nggak tidur di sini. Soalnya dia belum mau tidur sendiri. Ini penataannya benar-benar kayak rumah Jepang nih, Mbak. Iya, jadi kenapa saya langsung kepikiran gitu ya? Karena di benak saya rumah Jepang tuh yang minimalis. Terus compact gitu. Compact ya? Iya, compact, barangnya nggak banyak dan kayu-kayu begini. Iya, kayu-kayu putih. Pokoknya intinya putih kayu. Cuman ini karena kebenaran ini aja nih satu. Sebenarnya awalnya saya juga pengennya putih. Cuman anak karena ini kamar anak ya, dia yang suruh pilih. Maunya dia anaknya sukanya warna merah. Iya, nggak apa-apa sih. Jadi dia milih itu pengen merah, ya udah deh. Ya memang hidup minimalis gini ya untuk saya dan suami sih cocoknya minimalis, tapi kan anak belum bisa ya. Belum bisa. Benar-benar. Oke, selain kamar anak, ada kamar apa lagi? Yang ini sih kamarnya jadi kamar tamu sih ya. Udah jadi semua nih Mbak kamarnya? Sebenarnya sih cuman kasur aja ya. Sebenarnya untuk kamar anak itu kita pengennya sih nanti suatu hari dia pengen dibikinin kamar yang lebih bener ya. Gitu. Cuman karena sekarang juga anaknya belum mau tidur sendiri, kita pikir udah mau direnovasi interior juga buat apa gitu. Jadi sesuai kebutuhannya aja. Iya. Dan ini jendela menghadap ke belakang ya, Mbak? Iya, langsung ke taman kering tadi. Taman kering tadi ya. Juga nuansanya sama nih, putih, putih, kayu. Kayu semua gitu, semua. Saya penasaran bagaimana dengan kamar mandi lantai 2? Kamar mandi lantai 2 cuma ada satu yang ini. Oh, luasannya cukup ya? Luasannya ya cukup ya, mungkin sekitar 2 meter kali ya, 2 meter kali 2 meteran. Bawaannya begini? Bawaannya ya, memang kalau nggak salah sih bawahnya tuh kita udah ada, ya kita setengah-setengah aja ya, karena di sini ada area wastafel. Ini juga wastafelnya kita pilihin yang paling kecil nih waktu itu di IKEA. Oh iya, kalau dibuka juga ini bakalan... Iya, masih ada udaranya. Kita lanjut ngobrol di bawah yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke obrolan meja makan. Saya mau tanya-tanya lagi nih. Mbak, ini tinggal di rumah minimalis, itu rasanya seperti apa? Apakah ada pengalaman tertentu mungkin? Untuk waktu kita untuk ngeberesin rumahnya lebih cepat. Sebenarnya sih kalau yang sehari-hari ya, kayak paling ya nyedot lantai, ngelapnya juga jadi nggak terlalu banyak. Ngelap juga lebih cepat kan, ngelap rumah tuh jadi iya kan. Kalau banyak pajangan kan pasti mau ngelapin gini, jadi turunin dulu. Iya, untuk kegiatan sehari-harinya yang bikin aku nyaman ya karena pasti kan ada kegiatannya, ngurus anak segala, dan kebenaran aku juga nggak pakai pembantu. Dengan aku nggak ada pembantu, aku ngurusin rumah sendiri, beres-beres segala semua sendiri. Rumah minimalis ternyata ya bisa dikerjakan sendiri gitu jadinya ya. Nggak makan terlalu banyak waktu, ya asal sedikit-sedikit dirapihin, nggak jadi banyak PR ke depannya. Dicicil gitu ya? Iya bener, aku ngerasain gitu. Karena kan pasti dulu lagi masih kecil, tinggal di rumah orang tua gitu ya, banyak barangnya, kerasa udah pakai pembantu apa segala, ngebersihin rumah kan kayaknya ini ya tetap aja PR gitu kan. Begitu punya rumah sendiri minimalis ternyata ya dikerjainnya karena kelihatan juga ya. Jadi kotor dikit kan kelihatan. Jadi lebih cepat kita lap gitu. Terus dapur kita pakai karena minimalis. Begitu ada barang-barang yang nggak pada tempatnya kan lebih kelihatan di mata. Jadi langsung nggak tahan nih jadinya, pengen cepet balik-balikin. Jadi pokoknya karena rumah kosong, kalau ada sesuatu yang nggak pada tempatnya jadi langsung tahu dan langsung kita beresin jadinya gitu. Paling nggak lama-lama lah untuk kita beresin ya, kalau lagi malas banget misalnya ya 2 hari nggak kita beresin, tapi ya udah itu nggak tahan. Pasti diberesin. Barang anak-anak berantakan di lantai apa segala, kalau karena udah kebiasaan ya nggak tahan juga, lama-lama kita beresin. Jadi karena kekosongan itu, jadi kalau ada sesuatu yang tergeletak atau rombok gitu, lebih beresin cepetan. Ada tips nggak nih buat mungkin tetangga online yang pengen hidup atau mengadopsi desain minimalis? Tipsnya apa ya? Ya mungkin dengan hidup minimalis juga
warna-warna jadi lebih minimalis. Jadi milih untuk material juga kalau bisa benar-benar dipilihinnya ya jangan terlalu banyak, malah jadi lebih enaknya kan kita milih material nggak usah terlalu banyak ya. Kadang kan kita kalau pas lagi milih material untuk renovasi, lantai WC 1 apa, lantai WC 2 apa, kita udah pusing tuh milihinnya. Kamar anak apa, karena kita minimalis jadi justru lantai 1 ini 1 semua satu ini semua disamaratain aja semua. Kamar mandi kita ya polanya gitu, keramik, dinding semuanya sama semua, furniture sama semua materialnya gitu nggak. Jadi kita benar-benar copy paste aja ya, copy paste materialnya nggak terlalu banyak. Jadi ya udah cuma desainnya aja yang kita pas-pasin, mungkin yang ini gimana bentuknya kita pengen seperti apa, tapi ya materialnya jadinya nggak terlalu pusing mikirin itu. Terus juga apa ya, mungkin pengaruh ke budget mungkin? Budget ada pengaruhnya nggak dengan dari segi desain minimalis dengan budget? Mungkin ada sih ya, mungkin ada ya. Ya logikanya sih bakalan lebih murah kali ya, karena kan kita nggak perlu membeli hal-hal yang nggak perlu ya. Iya benar. Kita perlukan, lebih selektif. Cuman tapi jadi kita mungkin selektifnya jadi karena minimalis, kita justru milih satu bahan itu pengen yang lebih bagus kualitas. Iya benar, karena kan yang kita liatin kan materialnya cuma itu aja kan, jadi kita lebih milih satu tapi bagus, yang memang kita suka banget. Nah, jadi kalau misalnya kita milih, kita benar-benar bandingin yang kayaknya tahan lama juga, yang maksudnya kayaknya untuk dipakai bertahun-tahun tuh perawatannya juga lebih kuat, terus juga kayaknya dari segi warna dan lain-lain juga mungkin kita 10 tahun lagi tetap oke gitu ya. Jadi milihnya mungkin nggak banyak tapi satu bagus gitu. Oke, itu sebuah tips ya. Karena walaupun agak mahal sedikit tapi pakainya lama. Iya benar-benar pakainya lama. Oke. Gitu, nggak gampang rusak lah ya. Iya. Gitu. Makasih banyak ini Mbak Mary ya. Sama-sama. Udah sharing di YouTube saya. Kalau kalian masih penasaran dengan rumahnya, kalian bisa kepoin aja langsung dari house. Di bawah sini linknya udah saya taruh di deskripsi. Kalau masih ada pertanyaan lanjut di kolom komentar. Segitu dulu Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Apa kabar tetangga online semua? Ketemu lagi bareng saya. Kenapa minimalis? Ya minimalism.